putih. Megalodon juga punya indera penciuman yang sangat tajam. Kita sering dengarkan kalau hiu bisa mencium setetes darah di lautan dari kejauhan. Itu memang benar, bukan sekedar mitos, cuma agak dibesar-besarkan. Hiu punya indera penciuman yang baik sehingga bisa mendeteksi bau darah dari jarak setengah kilometer. Jadi, sebelum kamu berenang, pastikan bagian tubuhmu tidak ada yang terluka atau tergores. Ini akan melindungimu, sekaligus orang-orang yang berenang di pantai. Saat Megalodon mencium bau darah, ia akan beralih ke mode berburu. Saat itulah si hiu tak akan gentar sedikit pun. Punya semangat yang luar biasa. Coba lihat benda ini, bersinar dan berkilauan, memancarkan aneka warna, seperti hewan air lainnya. Megalodon juga bisa tertarik dengan benda seperti ini. Jadi, lepas semua perhiasanmu sebelum berenang. Kalau tidak, kamu mungkin akan jadi umpan pancing versi manusia. Bayangkan kamu sedang scuba diving, lalu melihat terumbu karang yang indah. Ikan berwarna-warni berenang mengitarimu. Lalu tiba-tiba, semua penghuni terumbu karang berenang menjauh atau bersembunyi. Dalam sekejap, terumbu karangnya jadi kosong. Inilah tanda yang jelas kalau predator besar telah muncul di dekat situ. Kamu paham kan maksud dari kata predator besar ini? Di dunia akuatik itu artinya hiu. Sudahlah, pergi dari sana. Inilah cara terbaik untuk melindungi diri dari serangan Megalodon. Sebenarnya sangat sederhana dan sangat jelas, tapi banyak orang masih mengabaikannya. Benar, tanda petunjuk. Saat kamu pergi ke pantai dan melihat tanda hiu, jangan coba-coba berenang di situ. Sudah ada hiu yang siap menunggu siapapun yang ngotot mau berenang. Tapi semisal kamu mengabaikan semua peringatan dan tanda itu, lalu memutuskan untuk berenang, kamu tiba-tiba mendengar teriakan dari pantai. Seseorang melihat sirip raksasa yang menyembul dari air. Sirip itu menuju ke arahmu, dan kamu perlu mengambil tindakan. Bagaimana caramu melindungi diri kalau Megalodon menyerangmu? Pertama, tetap tenang. Ya, aku tahu kok, kita sedang membahas hiu raksasa. Tapi kalau kamu panik dan banyak bergerak, si hiu malah akan lebih bernafsu. Berenanglah menuju perahu atau kerumunan orang. Lakukan setenang mungkin. Jika sendirian, kamu bisa kok tidak bergerak sama sekali. Biasanya, hiu mencoba menggigit mangsanya. Untuk hiu biasa, kemungkinan gigitannya tak terlalu parah. Setelah mencicipimu, hiu normal kemungkinan akan berenang menjauh. Betul, hiu sebenarnya tidak menganggap kita sebagai santapan yang menggugah selera. Tapi kamu tidak akan seberuntung ini dengan Megalodon. Rahangnya sangat besar sehingga bisa menelanmu bulat-bulat. Jadi, berdiam diri bukanlah pilihan yang tepat. Tapi jika bertemu Megalodon di perairan dangkal, kamu masih punya peluang bertahan hidup karena ukuran yang sangat besar. Mega akan kesulitan bermanuver, terutama di perairan dangkal begini. Jadi, jika serangan pertamanya meleset, ia harus berputar untuk menyerangmu lagi. Seperti pilot yang mencoba mendaratkan pesawat. Ini akan memberimu waktu untuk meloloskan diri menuju pantai. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat tidak biasa, namun dijamin menakjubkan dan menegangkan. Di sudut kiri, ada Megalodon. Spesies ini punah sekitar 3 juta tahun lalu. Ada alasannya kenapa ia menjadi hewan legendaris sampai detik ini? Ia adalah hiu terbesar yang pernah ada, dan merupakan predator yang sangat kuat pada masanya. Dan tepuk tangan untuk menantangnya di sudut kanan, Titanoboa. Ia jauh lebih besar daripada ular lainnya. Ia hidup di rawa-rawa Megalodon dan melawan menjadi penguasa area tersebut. hewan Titanoboa yang bisa sangat memangsa besar hewan apapun di darat dan dan di ia laut. tak ada Kita tandingannya. coba Ia siapa yang bisa akan menelan meraih kura-kura kemenangan. raksasa atau bahkan buaya. Titanoboa terlihat seperti boa masa kini, tapi perilakunya mirip anaconda. Sungguh perpaduan yang sangat menakutkan. Tapi bisakah ia mengalahkan hiu raksasa? Ayo mulai dengan melihat ukuran mereka terlebih dulu. Kita masih belum tahu ukuran Megalodon secara pasti karena fosil yang ada hanyalah tulang belakang dan giginya. Tapi menurut Megalodon para ilmuwan, tinggal tulang monster belakang ini dan gigi. memiliki panjang 15 meter. Dan Megalodon Jadi, memiliki panjang dia bukan 15 hiu meter. terbesar yang pernah ada, tapi juga ikan terbesar pada masanya. Pesaing terdekatnya adalah hiu paus masa kini. Tapi panjang hiu ini pun hanya mencapai 12 meter. Hanya 12 meter. Titanoboa raksasa Kita cek menjadi ke sangat Titanoboa. besar berkat sebuah kebetulan yang menguntungkan. Ular adalah hewan berdarah dingin. Jadi, mereka butuh iklim hangat untuk hidup dan tumbuh besar. Kolombia bagian timur laut adalah tempat yang sempurna. Suhunya sekitar 32 derajat Celcius ketika Titanoboa belum punah. Ini membantunya tumbuh hingga sepanjang 12,8 meter. 12,8 meter bisa dengan Titanoboa. mudah menelan ular terpanjang dalam rekor dunia Guinness yang panjangnya hanya 7,6 meter. Itu suapan yang besar. Jadi, 15 meter melawan 12,8 meter. Poin pertama dimenangkan Megalodon.
Bagaimana dengan bobot mereka? Bobot Titanoboa sekitar 1.100 kg. Itu lebih berat dari sebuah mobil kecil, termasuk penumpangnya. Tapi bobotnya bisa lebih berat lagi jika kamu bertemu Titanoboa setelah ia makan siang. Dalam hal ini, tambahkan beberapa kilogram dari berat kura-kura atau aligator yang baru saja ia telan. Jika kamu menaruh Titanoboa pada timbangan yang sangat besar, kamu butuh 5 anaconda raksasa di sisinya agar seimbang. Tapi, Megalodon 50 kali lebih berat daripada Titanoboa. Bobot rata-rata betina dewasanya antara 27 hingga 59 ton. Itu sama dengan berat pesawat kosong Boeing 737 dan tanpa bagasi kabin tentunya. Untung saja Megalodon tidak bisa terbang. Jadi jelas, Megalodon menang dalam kategori berat badan. Satu lagi poin untuk si hiu kuno. Untuk keunggulan Sayangnya, Megalodon. bobot seberat itu membuat hiu ini sulit bergerak dan itu artinya dia agak ceroboh. Kenyataan ini membawa kita pada kategori berikutnya, kecepatan dan kelincahan. Cek ke kecepatan dan kelincahan. Megalodon bisa berenang pada kecepatan sekitar 5 meter per detik. Itu cukup untuk menjadikannya 5 meter per predator yang detik unggul, kecepatannya. tapi masih lebih lambat dari banyak spesies lainnya. Jika Megalodon berenang di kolam dan pelari Usain Bolt berlari di pinggirnya, Usain Bolt akan berlari 2 kali lebih cepat. Kecepatan terbaiknya hampir mencapai 12 meter per detik. Ikan layaran yang merupakan makhluk tercepat bisa mencapai 30 meter per detik. Ukuran dan bobot Megalodon membuatnya berbelok sangat lambat, seperti truk besar. Jadi, saat menyerang, hiu ini hanya punya satu kesempatan. Jika gagal, ia harus berputar untuk upaya kedua. Ini memberi mangsanya cukup waktu untuk kabur. Gerakan Titanoboa juga tidak cepat, terutama saat berada di darat. Tapi saat berada di air, ular raksasa ini bisa berenang pada kecepatan maksimal 20 km per jam. Tidak terlalu cepat sih, tapi cukup untuk kabur dari Megalodon jika diperlukan. Ia belajar berenang dengan baik karena air adalah tempat berburunya yang paling utama. Karena Titanoboa adalah ular, ia juga memiliki pergerakan yang luar biasa. Ia bisa meliuk dan merubah arah dengan sangat cepat. Jadi, ia bisa dengan mudah menghindari gigitan Megalodon. Jadi, ini adalah kemenangan pertama Titanoboa. Skornya 2-1 untuk keunggulan Megalodon. Kategori skor berikutnya menjadi adalah 2-1. kemampuan bertarung. Megalodon sangat pintar. Ia bisa mengubah taktik bergantung pada jenis mangsa yang ia buru. Para ilmuwan bahkan menemukan bekas gigitan Megalodon pada beberapa fosil paus. Ini menunjukkan bahwa hiu raksasa ini mengarahkan gigitannya pada bagian tubuh vital mangsanya agar mereka cepat lumpuh. Fosil korban Megalodon lainnya memiliki banyak patah tulang. Ini karena Megalodon melakukan serangan kuat yang bisa menumbangkan hampir apapun. Bahkan, hewan seberat 50 ton ini bisa meruntuhkan tembok beton tanpa kesulitan. Jadi, lawan Megalodon pasti kalah. Beberapa Megalodon memilih menyerang ekor dan sirip terlebih dulu saat berburu paus. Ini mencegah mangsa kabur, sehingga predator besar ini bisa menghabisi korbannya yang tak berdaya. Bagaimana dengan Titanoboa? Ular raksasa ini tidak berbisa, tapi Titanoboa ini tidak menghentikannya berbisa. dari berburu mangsa sepanjang 4 meter. Gigitannya memiliki desain yang sangat spesial. Struktur gigi dan rahangnya memungkinkan Titanoboa menjengkram tubuh mangsanya agar tidak bisa kabur saat berburu. Titanoboa menggunakan taktik yang sama dengan anaconda ataupun boa. Ia menggunakan ototnya yang kuat dan bobotnya agar mangsa tidak bisa bergerak. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menguras energi mangsa dan membuatnya tak berdaya. Jadi, tak hanya